Oke, kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu di bagian 2, pertemuan 2. Nah, kita lanjut aja lah. Nih, kita tuh punya kelenjar ludah tuh ada minor sama mayor. Nah, semuanya itu dia tuh sama. Apa sih namanya? Modelnya tuh ada ini saliva, ada serosa, terus mukosa sama si semiluna, serosa sama demiluna gianuzi. Jadi serosa dia itu kayak gini. Ingat-ingat kalau serosa itu dia itu hitam. Nah, selain hitam, dia juga bentuk selnya tuh kayak piramid gitu. Nah, terus dia itu punya intinya 1, bulat. Itu bisa di tengah atau di bagian basal. Kalau basal tuh kayak tepi-tepian kayak gini. Nah, bisa juga di bagian tengah, misal kayak gini. Oke. Nah, terus kayak gini lah gitu intinya. Nah, dia itu berfungsi untuk menghasilkan cairan. Jadi si cairan saliva yang encer, atau dia tuh banyak enzim amilasenya, biasanya itu ada di parotid. Jadi parotid itu di bagian pipi kamu, dia itu penghasil yang kaya dengan enzim encer gitu atau saliva ini. Nah, terus ada si mukosa. Mukosa itu lebih putih daripada si ini. Serosa. Jadi serosa tuh karena dia tuh hitam gelap karena ada basofiliknya. Jadi kayak sitoplasmanya tuh basofilik. Nah, kalau yang ini dia tuh enggak basofilik. Jadi kayak putih aja gitu, pucet kayak gitu, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, terus kalau di sini ciri-cirinya dia itu kayak selnya itu kotak. Nah, walaupun kamu nggak ngelihat kotak-kotaknya, tapi percayalah ini kotak coy. Oke. Gimana ya aku buktiinnya? Ini misalnya ini dia kayak gini. Nah, dia tuh kotak atau kubus. Bisa juga ciri-cirinya itu silindris. Nah, terus bagian inti selnya dia itu lebih kayak gepeng gitu. Nah, ini kan kayak gepeng gitu ya. Di sini kan dia bulat nih. Kamu bisa ngeliat bulat banget kan dia. Nah, ini mah gepeng. Dan dia itu beradanya tuh di bagian tepi-tepinya si ini nih. Nah, mereka ini dia ada di bagian sublingua. Sublingua. Nah, sublingua di bagian kayak belakang di bawah rahang kamu itu tuh si kelenjarnya tuh. Nah, dia itu memproduksi mucin, jadi kayak lebih kental gitu loh keluarnya si salivanya. Nah, terus ada semiluna atau serosa atau demiluna gianuzi. Nah, itu tuh campuran, udah gitu aja sih campuran. Nah, terus kayak ini aja. Ini tuh dia itu ada campurannya, campuran nih. Semisal kayak gini, ini yang punyanya si mukosa, ini yang punyanya si serosa gitu. Nih serosanya tuh dia berbentuknya kayak bulan sabit, makanya dia dinamain dengan si demiluna gianuzi. Nah, fungsinya itu mereka tuh untuk membuat lisozim. Lisozim untuk apa? Untuk penghancur dari bakteri kayak gitu di dalam mulut. Nah, biasanya tuh mereka sekitar 80% ada di di mandibularis ya gitu. Nih itunya. Oke. Terus ada ductus-ductusnya. Nah, aku disclaimer dulu. Ductus ini nih dia tuh sebenarnya kayak satu kesatuan aja, tapi bedanya kayak ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang gitu. Nah, mana ya? Lah nggak ada. Ya jadi, oke. Nah, dari yang kecil dulu. Yang kecil itu yang namanya tuh intercalatus. Ductus intercalated ductus. Nah, intercalated ductus ini ductus yang paling kecil. Nih, ini intercalated ductus. Nah,
Terus dia itu intinya dari semua ductus ini pasti dia bakal mengalirkan dari yang kecil ke yang besar. Makanya di sini fungsinya untuk menyalurkan sekret ala asinus saluran yang lebih besar. Dia pasti dari yang kecil dulu, kan si intercalated paling kecil gitu kan. Dia bakalan disalurin nih air-airnya lewat si intercalated menuju ke ductus stria. Nah, ductus stria tuh kayak gini. Kalau kamu nggak bisa bedain ya, kamu lihat dulu yang lainnya gitu. Misal kayak ada duktus nih, misal duktusnya lebih kecil daripada yang ditunjuk sama preparatnya, berarti itu adalah duktus stria gitu kan. Karena antara duktus stria sama intercalated itu emang kayak hampir sama gitu, aku juga kayak bingung, tapi bisalah. Nah, ini adalah intercalated ya. Untuk intercalated kan lebih kecil ya daripada stria gitu kan, dan dia itu emang kayak berdampingan terus antara intercalated dan stria ini, makanya bisa diidentifikasi dengan mudah. Nah, oke. Ini ada stria. Nah, stria itu kalau nggak bisa dilihat juga, kamu hitung ininya, intinya. Kayak misal intinya kalau lebih banyak yang ini, berarti ya udah gitu, ini yang stria daripada yang tadi. Nah, terus ada yang namanya interlobularis. Interlobularis ini nih, dia tuh gede banget nih, kayak gini. Terus dia itu selain gede, dia juga punya inti sel yang gede juga. Jadi bukan inti sel yang gede, maksudnya inti selnya tuh banyak, lebih banyak daripada stria sama intercalated. Nah, terus semuanya dia itu epitel silindris ya. Bedanya kalau yang ini silindris berlapis, enggak silindris aja, silindris berlapis. Epitel kolumnar selapis atau kuboid berlapis. Oke, aku kayaknya bakalan pilih yang epitel kolumnar berlapis karena biasanya berlapis. Oke, udah itu aja.